atau selamat berdata di saat ini dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat GPI Masuki. Sekaligus, ketong mensyukuri pertambahan total usia bagi Gereja Protestan Maluku menjadi ke-85. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai ketong semua. Untuk memulai ibadah di saat ini, Beta menjemput katong semua bangkit berdiri dan sama-sama katong angkat pujian dari nyanyian GPR Tiop Tahuri Pukul Kifa Toto Buang. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, terpujilah namamu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapanmu, mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan kami memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah di saat ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan sukacita kita mengangkat pujian 2 lagu berturut-turut, Bertambah-tambah Dalam dan Senin Selasa. 1, 2, 3. Bertambah-tambah lebarnya,
Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan datang mengartikan firman ini bagi kami, sehingga kami dapat mengerti, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari untuk hormat dan kepujian nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari pertama Petrus 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah kamu mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan jaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dengan ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah mengambil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Tiba saatnya kita akan dengarkan cerita dari Kak Eklin dan Dodi. Selamat siang semuanya. Kali ini Kakak Eklin dan Dodi mau cerita. Iya ya? Tapi Dodi beri salam dulu buat teman-teman semua. Bilang selamat siang begitu. Ayo. Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom katanya. Nah, kita tadi kan sudah membacakan Alkitab dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang kita mau dengar cerita. Dodi mau Kakak Eklin cerita tentang apa hari ini? Tentang bulan dan bintang. Kok tentang bulan dan bintang? Tadi pembacaan Alkitab kita tentang gembala dan domba ya, bukan tentang bulan dan bintang. Cerita yang lain saja ya. Apalagi kan ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku. Jadi cerita yang lain saja, jangan tentang bulan dan bintang lah. Aku maunya tentang bulan dan bintang. Oh ya sudah ya, katanya Dodi maunya tetap tentang bulan dan bintang. Kita cerita ya tentang bulan dan bintang. Ceritanya begini. Di sebuah negeri yang namanya negeri langit, hiduplah berjuta-juta bintang di negeri itu. Di antara berjuta-juta bintang itu ada satu bulan yang bentuknya bulat dan cahayanya sangat terang. Di antara berjuta-juta bintang itu juga ada satu bintang kecil yang mau bersahabat dengan bulan itu. Mereka bersahabat sangat dekat.
Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Kalau malam hari di langit, bulan dan bintang kecil itu mereka sering berlari-larian di langit atau mereka sering berdansa dan berjoget bersama. Kalau berjoget bersama, biasanya bulan dan bintang kecil itu mereka mengangguk-anggukan kepala seperti ini. Udah dicontohin ya. 1, 2, 3. Sudah kakak. Oh ya, sudah. Seperti itu. Tapi kalau pagi hari tiba, bulan dan bintang itu mereka bersembunyi, mereka bermain petak umpet. Ada yang tahu kalau pagi hari atau siang hari seperti ini atau sore hari bulan dan bintang tidak kelihatan, mereka bersembunyi, mereka bermain petak umpet, mereka bersembunyi di mana ya? Ada yang tahu? Dodi tahu? Aku tahu kakak. Tadi aku mau jawabnya pakai lagu. Oh, Dodi tahu, tapi Dodi mau jawabnya pakai lagu. Kita dengar ya, Dodi jawab pakai lagu. Coba. Gini. Bintang, di manakah kau? Hilang di pagi hari karena bersembunyi di balik tirai langit. Matahariku dan bintang-bintangku silih berganti. Gitu kak. Ya begitu katanya. Jadi kalau pagi hari tiba atau siang hari atau sore hari bulan dan bintang tidak kelihatan, mereka bersembunyi di balik tirai langit. Di langit ada tirai atau ada kain besar yang bisa menyembunyikan bulan dan bintang. Nanti kalau sudah malam hari barulah tirai itu terbuka. Muncullah bulan dan bintang lagi. Suatu malam bulan dan bintang mereka keluar dan bermain bersama lagi. Mereka berlari-larian lagi, berdansa dan berjoget bersama. Ayo kita semua berdansa, berjoget bersama bulan dan bintang dengan mengangguk-anggukan kepala bersama-sama. Bisa ya semuanya kita bersukacita bersama-sama di ulang tahun ke-85 tahun Gereja Protestan Maluku ini dengan berjoget bersama, kita angguk-anggukan kepala semuanya. Bisa ya? 1, 2, 3. Tiba-tiba kaki bintang tergelincir. Bintang lalu terjatuh. Wah, hati-hati bintang, teriak bulan. Sakit. Bintang lalu menjerit kesakitan. Karena bintang menjerit kesakitan, bulan lalu menggendong bintang dan mengantarkan bintang di rumah bintang ke ayah dan ibu bintang. Beberapa hari ini, bulan sangat kesepian karena temannya bintang kecil jatuh sakit dan dia tidak punya teman untuk menemani dia bermain. Akhirnya, bulan dia memberanikan diri untuk pergi kembali menjenguk bintang teman kecilnya di rumah bintang. Bulan pergi ke rumahnya bintang. Sesampai di depan rumahnya bintang, bulan mengetok pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Ibu bintang datang. Membuka pintu. Hai bulan. Hai tante, aku datang untuk menjenguk temanku bintang. Bagaimana keadaannya? Bintang, keadaannya semakin parah. Cahayanya kian berkurang. Bintang membutuhkan cahaya dari bintang-bintang lain. Tapi tidak ada bintang-bintang lain yang mau berbagi cahaya dengannya. Wah, kenapa tidak mau tante? Karena
kalau kami berbagi cahaya dengan bintang-bintang lain, kami juga akan sakit, akan kekurangan cahaya. Oh, kalau begitu, aku tante, aku yang akan membagikan cahayaku untuk temanku bintang kecil. Bulan lalu pergi ke arah temannya bintang kecil yang sedang sakit. Kemudian dia membuat tangannya seperti ini, lalu diarahkan ke telinganya temannya bintang kecil itu, lalu dia meniup cahayanya ke telinganya bintang. Ayo kita semua bantu Bulan, kita meniup cahaya bersama-sama. Bisa ya? Kita semua tiup cahaya bersama dengan Bulan. Ayo, 1, 2, 3. Ayo lebih keras lagi. 1, 2, 3. Sudah kakak. Oh ya sudah. Seketika itu juga bintang langsung sembuh. Mereka bermain bersama lagi, berlari-larian lagi, berdansa dan berjoget bersama. Dan mulai saat itu, Bulan dia tidak hanya membagikan cahayanya untuk temannya bintang kecil saja, tapi untuk semua bintang yang sedang sakit atau semua bintang yang sedang kekurangan cahaya. Makanya kalau di langit kita lihat bulan itu cahayanya tidak penuh atau hanya berbentuk setengah atau hanya berbentuk sabit, itu katanya berarti bulan dia sedang meniup cahayanya atau sedang berbagi cahayanya ke bintang-bintang yang sedang sakit atau bintang-bintang yang sedang kekurangan cahaya. Begitu ceritanya. Aku suka kakak. Dodi suka ceritanya. Aku suka bulan kakak. Dia berbagi dengan bintang-bintang. Ya, Dodi katanya suka bulan karena bulan dia mau berbagi dengan bintang-bintang yang sedang sakit atau bintang-bintang yang sedang kekurangan cahaya. Nah, di ulang tahun Gereja Protestan Maluku di saat ini, temanya juga yaitu menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Dan salah satu cara kita bisa menjadi gereja yang menghamba yaitu kita harus siap untuk berbagi. Sekalipun corona ya Pak. Iya, sekalipun corona seperti ini, kita harus tetap siap untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang sakit, yang sedang hidup dalam kekurangan atau yang sedang membutuhkan. Apalagi di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, dari 1 Petrus 5, di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 mengajak kita supaya kita harus tetap hidup rendah hati dan tidak boleh sombong. Jadi untuk menjadi gereja yang menghamba, kita harus siap berbagi, tidak boleh sombong dan rendah hati ya Kak. Iya, untuk menjadi gereja yang tetap menghamba, kita harus siap berbagi, rendah hati dan tidak boleh sombong. Selamat menjadi gereja yang menghamba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Syukur untuk Tete Manis, Beta GPM. Tiop tahuri pukul tifa toto buang, dari negeri 1000 pulau, dendang menyanyi deng manari, sungguh manis puji Tete Manis. Lembar sejarah terbuka kembali, 6 September 1935, itu awalmu GPM. Api Injil masih menyala, berkobar, tersebar di negeri, di pulau-pulau. Terutus ke dunia menjadi abdi Allah, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. 85 tahun usiamu sekarang GPM, terus berjuang menjadi saksi Kristus, menguak tantangan menggapai janji, untuk beritakan damai sejahtera.
Majulah terus GPM, lakukan panggilanmu, koinonia, diakonia, marturia, dan ekonomia. Tetaplah melayani dalam kasih. 85 tahun usiamu GPM, jadilah gereja yang menghamba pada Allah. Tetap bertumbuh, teruslah berbuah sebagai wujud kasih-Mu pada Tete Manis. Hari ini doa syukur pada Tete Manis tertutur kata, selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-85. Tetaplah maju karena Beta GPM. Shalom semuanya, mensyukuri pertambahan 1 tahun usia Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GPM, selamat ulang tahun GPM, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. STMTTI Jemaat GTN Masohi mengucapkan Selamat ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku. Tetaplah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Mari sebelum katong membawa persembahan syukur katong ini, saat ini katong bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di kesempatan yang ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari katong akan membawa persembahan syukur dengan menyanyi dari lagu pujian Kumpul Cengkeh. Mari kita tenangkan hati kita, lalu kita berdoa bersama-sama. Kita ada dalam doa syafaat. Doa syafaat ini Kakak Eklin akan pandu dari sini dan kita akan berdoa dengan menggunakan jari-jari. Setiap jari memiliki makna masing-masing. Jadi kalau Kakak Eklin di sini bilang kita pegang ibu jari, semuanya pegang ibu jari, lalu dengar instruksi dari Kakak Eklin atau pesan dari Kakak Eklin. Kita berdoa untuk siapa atau untuk apa, maka berdoalah untuk hal itu. Kemudian selanjutnya kalau Kakak Eklin bilang pegang jari telunjuk, jari tengah, dan jari-jari berikutnya, pegang sesuai perintah Kakak Eklin, lalu dengar instruksi atau pesan yang Kakak Eklin sampaikan. Kemudian kita berdoa untuk orang atau untuk sesuatu yang Kakak Eklin sampaikan. Bisa ya semuanya? Mari kita berdoa. Peganglah ibu jari atau jari jempol. Jari jempol atau ibu jari adalah jari yang dekat dengan kita. Maka mari kita berdoa bagi semua orang yang terdekat yang kita miliki. Berdoalah bagi mama, papa, adik, kakak, sahabat-sahabat kita, atau siapapun yang dekat dengan kita. Mintalah Tuhan melindungi mereka. Mari berdoalah bagi mereka. Sekarang peganglah jari telunjuk. Jari telunjuk adalah jari yang selalu menunjuk arah bagi kita ke sana, ke sini, ke situ, atau kemanapun. Maka di hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ini, mari kita berdoa bagi orang-orang yang telah berjasa untuk kita, memberi petunjuk dan menuntun kita untuk bertumbuh di dalam Yesus dan demi mendapatkan masa depan yang baik. Berdoalah bagi para guru, para pengasuh, para pendeta, dan semua pelayan gereja. Memohonlah supaya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap menjadi penunjuk arah yang baik bagi kita. Berdoalah bagi mereka. Sekarang peganglah jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi dan paling di depan. Maka mari kita berdoa bagi para petinggi seperti pemerintah, presiden, gubernur, bupati, dan semua pemimpin yang telah memimpin kita dan negara ini.
Tetapi berdoa juga bagi orang-orang yang di depan saat ini dengan masalah corona. Dokter atau tenaga medis adalah orang-orang yang berjuang di depan, menjadi pahlawan untuk melindungi, merawat, dan berjuang untuk orang-orang yang terserang corona. Biarlah Tuhan mau merahmati, melindungi, dan memberkati para pemimpin dan para dokter serta semua tenaga medis. Berdoalah bagi mereka. Sekarang peganglah jari manis. Jari manis adalah jari yang sering memakai cincin. Manis dan terlihat bahagia. Mari kita berdoa untuk semua rasa bahagia manis yang kita rasakan. Dan di saat ini mari kita bersyukur untuk rasa manis yang sedang kita rasakan, yaitu hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Berdoalah dan bersyukurlah untuk segala kebaikan dan rasa manis yang Tuhan beri untuk kita. Kita sekalipun dapat menikmati peribadahan, pendidikan, walau di rumah saja, tapi harus tetap bersyukur. Berterima kasih juga karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan dan segala yang manis bagi kita. Mari kita berdoa. Sekarang yang terakhir, peganglah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang merasa diri paling kecil dan lemah. Kita berdoa bagi saudara-saudara yang lapar, haus, dan miskin. Saudara-saudara yang berjuang melawan corona. Biarlah Tuhan menyelamatkan, menolong, dan menguatkan mereka. Berdoalah bagi mereka. Ini doa kami ya Tuhan, terimalah doa ini, ampuni dosa kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami yang begini bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah syukur kita di saat ini. Untuk itu semua dipersilahkan berdiri. Sama-sama kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian Jemaat GPM nomor 310, Satu Tangan Tak Kuat Berjuang. Tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat
ibadah perayaan hari ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku yang dilaksanakan di saat ini oleh SMTPI Jemaat GPM Masohi akan berakhir. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi semua kami. Untuk itu, berkatilah kami. Kasih dari Allah, Yesus, dan Roh Kudus mau tinggal menguatkan, menopang, dan menyelamatkan semua kami dengan rahmat dan anugerah-Nya yang tak berkesudahan, untuk tetap menjadi gereja yang menghamba kepada Allah ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Sama-sama kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian Bapa Terima Kasih. Dan para pengasuh sekalian, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom. Jemaat GPM Masohi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Teruslah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami anak dan remaja Sektor Siloam Jemaat GPM Masohi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Teruslah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami anak dan remaja Sektor Getsemani Jemaat GPM Masohi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Teruslah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah GPM. Kami anak dan remaja Sektor Tiberias mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85 tahun. Sukses selalu dalam melayani Tuhan. Shalom. Kami anak dan remaja Sektor Tiniel Jemaat GPM Masohi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Teruslah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kami anak dan remaja Sektor Ebenezer Jemaat GPM Masohi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku.
kami pengasuh dan anak remaja sektor Das Eden mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. BKGPM, ALGPM, Katon GPM, Shalom. Kami, anak dan remaja sektor Elim, Jemaat GPM Masohi, mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-85 Gereja Protestan Maluku. Teruslah menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.